Nabung itu sebenarnya nggak susah, yang susah itu mempertahankannya. Setiap orang tahu harus menyisihkan uang. Setiap orang tahu dana darurat itu penting. Setiap orang tahu hidup itu nggak selalu stabil. Tapi tetap aja, tabungan banyak orang selalu kembali ke nol. Kenapa? Karena ada pola yang berulang. Selamat datang di channel Hidup Realistis. Di channel ini kita ngobrolin kehidupan dan bisnis tanpa ilusi cepat kaya, tanpa motivasi kosong, dan tanpa mimpi yang kelihatannya indah tapi gak realistis buat dijalani. Awal bulan selalu penuh dengan harapan, pas gaji masuk, notifikasi transfer berbunyi, rasa lega muncul, kita bilang dalam hati, bulan ini harus lebih rapi, bulan ini gak boleh bocor lagi. Kita transfer ke tabungan 200.000, 300.000, bahkan kadang 500.000, lalu hidup berjalan. Dan 2 minggu kemudian semuanya mulai berubah. Mari kita jujur pakai angka. Misalnya gaji kamu 5 juta, bukan kecil, bukan besar, standar banyak orang yang sudah bekerja beberapa tahun. Sekarang kita hitung, kontrakan 1 juta, makan 1,5 juta, transport 500.000, listrik dan air 400.000, dan kuota internet 150.000. Sudah hampir 3,6 juta. Artinya sisa sekitar 1,4 juta. Kelihatannya aman, tapi angka itu sebenarnya tipis karena hidup nggak pernah berjalan lurus. Kebocoran halus. Yang membuat uang habis bukan belanja besar, bukan beli TV, bukan beli motor baru, tapi kebocoran kecil. Undangan nikahan 200.000, servis motor 350.000, ban bocor 80.000, ngopi 25.000, dan top up e-wallet 100.000. Gak kerasa sih, tapi ketika dikumpulkan, itulah yang menggerogoti sisa 1,4 juta tadi. Dan akhirnya tabungan disentuh. Cuma pinjem sih bahasa awalnya, tapi jarang kembali utuh. Hidup tanpa bantalan. Sekarang aku mau tanya jujur, kalau bulan depan kita nggak bisa kerja, kita aman berapa lama ya? Kalau pengeluaran kita sekitar 3,5 juta per bulan, artinya untuk 3 bulan, kalau mau aman butuh lebih dari 10 juta. Banyak orang bahkan belum pernah melihat angka 10 juta mengendap tenang di dalam rekeningnya. Itulah kenapa hidup itu selalu terasa tegang setiap bulan. Bukan karena kita miskin, tapi karena kita nggak punya bantalan. Setiap bulan berdiri di ujung tanduk, sedikit aja ada goyangan, langsung jatuh. Kita kerja keras, bangun pagi, pulang malam, capek, lelah, tapi satu kejadian kecil aja bisa menghancurkan rasa aman itu. Motor rusak 1,5 juta, anak sakit 3 juta, orang tua butuh bantuan mendadak, dan kita panik. Bukan karena nominalnya yang luar biasa besar, tapi karena kita itu nggak siap. Itu yang menyakitkan, rasa nggak siap itu. Sekarang kita bahas akar masalah. Masalah terbesar bukan di pengeluaran, masalahnya adalah di sistem kita menabung. Kalau kita menabung dari sisa, padahal sisa itu cuma ilusi. Kalau kita menunggu sisa, kita tidak akan pernah punya sisa, karena pengeluaran selalu menyesuaikan saldo. Gaji 3 juta bisa habis, gaji 5 juta juga bisa habis, bahkan 10 juta pun bisa habis kalau nggak dibatasi dari awal. Kita pakai studi kasus nyata. Bayangkan ada 3 orang, gajinya semuanya sama 5 juta. Orang pertama nabung kalau ada sisa, rata-rata 200.000 per bulan, kadang 0. Setahun paling 2-3 juta, itu pun sering kepake lagi. Orang kedua terlalu semangat, target 1 juta per bulan. 2 bulan sih kuat ya. Pas bulan ketiga gagal, lalu berhenti total nabungnya. Udah los aja. Orang ketiga sederhana, realistis, 300.000 per bulan, nggak kekecilan dan juga nggak terlalu ekstrim kebesaran. Terus langsung dipindahkan ke tabungan saat gaji masuk. Jadi sistemnya itu dipotong di awal, bukan nunggu sisa. Tanpa negosiasi, tanpa banyak basa-basi. Dan dalam 3 tahun dia punya lebih dari 10 juta. Bukan kaya ya,
tapi punya jarak aman. Dan jarak aman itu mengubah cara dia melihat hidup. Psikologi saldo. Otak kita nggak bisa bedain loh, uang tujuan dan uang bebas. Kalau semuanya ada di satu tempat, kalau saldo terlihat 2 juta atau 3 juta, otak merasa aman. Padahal di dalamnya tercampur semuanya. Ada uang makan, uang listrik, uang bensin, dan uang masa depan. Karena nggak diberi nama, semuanya terasa fleksibel. Dan yang paling fleksibel itu selalu tabungan. Dan tabungan adalah yang pertama menjadi korban kalau misalkan kita lagi kepepet keuangan. Kenaikan gaji yang percuma. Banyak orang berpikir solusi ada di kenaikan gaji. Tapi lihat pola ini. Ketika gaji naik 1 juta, pengeluaran juga ikut inflasi naik 1 juta. HP di-upgrade, motor juga di-upgrade, dan langganan-langganan subscribe juga di-upgrade. Level hidup ikutan naik gila-gilaan sesuai dengan kenaikan gaji, tapi jarak aman dana darurat tetap nol. Itulah kenapa orang bergaji lebih besar tetap cemas tiap akhir bulan kalau dia nggak punya habit nabung yang benar. Solusinya sih bukan yang ekstrim-ekstrim, bukan langsung potong 30% dari gaji, bukan langsung target puluhan juta. Mulai realistis aja dulu. Kalau gaji 5 juta, mulai 200 sampai 300 ribu aja udah cukup. Kecil tapi konsisten. 300 ribu dikali 12 bulan sama dengan 3,6 juta. 3 tahun sama dengan lebih dari 10 juta. Itu udah cukup untuk bernapas lebih lega daripada selama ini kamu nggak punya dana darurat sepeser pun. Nabung bukan soal jadi kaya, tapi soal jadi tenang. Tenang karena tahu kalau ada apa-apa kita itu nggak langsung jatuh. Tenang karena hidup nggak lagi berdiri di ujung tanduk. Kalau selama ini tabungan kita selalu bocor, mungkin karena kita bukan kurang disiplin, mungkin kita cuma belum punya sistem. Uang itu seperti air, kalau nggak diarahkan, dia akan nyari celah sendiri. Dan celah itu selalu ada. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini karena bikin kamu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, kamu bisa subscribe channel Hidup Realistis dan aktifin notifikasi biar tidak ketinggalan di video berikutnya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya dan bye!